Halo semuanya, selamat datang di podcast Awas bersama saya Via. Hari ini kita bakal bahas tiga monster nyata yang sedang mengintai generasi muda kita saat ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama, narkoba, yang kedua, cybercrime, dan yang ketiga, hate speech. Tiga hal ini sekarang ternyata saling berkaitan erat lewat dunia digital. Gak tanggung-tanggung nih, hari ini studio kita kedatangan tiga pakar sekaligus. Di sebelah kanan saya ada Kak Sandy. Hai Kak Sandy. Halo Kak Via. Selanjutnya ada Ervansyah. Halo Kakak Via. Dan yang terakhir narasumber kita ada Kak Syarif. Halo kakak. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama. Sekarang ini narkoba bukan lagi soal transaksi di gang gelap. Banyak sindikat yang beralih memanfaatkan teknologi. Gimana nih menurut pendapat Kak Sandy? Seberapa masif sih pergeseran narkoba karena cybercrime ini? Iya Kak Via. Jadi terkait dengan pergeseran peredaran narkoba karena cyber ini sudah sangat masif ya. Dan saat ini kini menjadi infrastruktur baru bagi jaringan sindikat internasional. Jadi BNN telah mencatat lonjakan kasus peredaran narkotika berbasis digital dan dark web. Dan fenomena ini mengubah peta kriminalitas karena transaksi tidak lagi membutuhkan interaksi fisik secara langsung, tetapi sudah memanfaatkan dunia digital. Kira-kira begitu, Kakak. Ngeri banget ya ternyata perkembangan narkoba sekarang sudah masuk ke dalam dunia digital dan berkembang dalam kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, Iya, dari Kak. sisi psikologis nih Kak, untuk Kak Efransya, kenapa sih anak muda zaman sekarang gampang terjebak pusaran digital yang toksik ini sampai Ya, akhirnya lari ke narkoba? ya baik Kakak Via. Jadi secara psikologis kita melihat ini tekanan mental di dunia digital itu nyata. Jadi banyak remaja yang mengalami kecemasan sosial akibat FOMO atau perundungan online. Jadi ketika mereka stres, tidak punya support system, dan algoritma internet justru menawarkan solusi instan. Jadi melalui narkoba digital tadi kan. Jadi mereka akhirnya terjebak, jadi pelariannya berawal dari mental yang rapuh di ruang cyber. Jadi begitu. Wah, ternyata kejahatan cybercrime ini berpengaruh ke banyak hal ya. By the way, ngomongin soal mental rapuh di dunia digital ini erat banget nih kaitannya sama hate speech atau ujaran kebencian. Untuk Kak Syarif nih, kenapa ya di media sosial kita orang mudah banget melontarkan kalimat-kalimat destruktif? Nah, ini pertanyaan menarik. Menurut saya satu penyebabnya adalah karena media sosial itu memberikan rasa anonim atau memberikan rasa aman di balik layar. Jadi banyak orang yang merasa tidak akan bertanggung jawab atas kata-kata yang mereka tulis. Akibatnya mereka lebih mudah melontarkan hinaan, ejekan bahkan ujaran kebencian tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Padahal setiap komentar negatif itu bisa menimbulkan luka psikologis. Yang tadi dibilang, yang nyata bagi korbannya. Juga selain itu, algoritma media sosial ini seringkali membuat konten yang memancing emosi seperti kemarahan atau provokasi yang lebih cepat menyebar. Akibatnya yang terpancing juga ini ikut berkomentar secara impulsif, yaitu tanpa mengecek fakta, mempertimbangkan etika dan komunikasi. Jadi yang perlu kita ingat ini, kebebasan berpendapat ini bukan berarti bahwa kita bebas menyakiti orang lain. Sebagai pengguna media sosial, kita tuh bijak memilih kata. Prinsip sederhana kita itu bisa kita pegangnya itu think before you click, speak before you pass. Pastikan apa yang kita unggah itu benar, bermanfaat, dan tidak mengandung ujaran kebencian. Seperti itu. Terima kasih. Nah, dari pembahasannya Kak Syarif tadi nyambung nih ke Kak Ervansyah. Kira-kira menurut Kak Ervansyah dampak psikologis korban hate speech ini separah apa sih? Apa bisa sampai memicu perilaku menyimpang lainnya? Baik Kakak Via. Jadi secara psikologis memang sangat bisa ya. Jadi korban hate speech atau cyberbullying itu yang ekstrim mengalami trauma yang berat. Jadi di beberapa kasus yang saya tangani selama ini untuk meredakan rasa depresi dan cemasnya itu mereka memang melarikan diri ke obat-obatan terlarang atau narkoba. Jadi ini lingkaran setan yang terselubung ya Kak ya. Jadi menurut
pandangan saya secara psikologis seperti itu, Kakak. Oke, Kak Irfansyah. Lalu kalau dari kacamata hukum nih, Kak Cindy, apakah pelaku hate speech ini di balik akun anonim ini benar-benar aman dari jeratan hukum? Jadi Kavia, em, terkait dengan apa? Dengan hate speech ini, tidak tidak ada pelaku hate speech yang dibalik akun anonim sama sekali tidak aman dari jeratan hukum. Jadi di Indonesia penegakan hukum ini memiliki unit khusus seperti Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri yang dibekali dengan teknologi canggih untuk melacak identitas asli pemilik akun anonim melalui pelacakan alamat IP address. Jadi digitalnya itu semua tercatat ya. Jadi hingga data log penyedia pun layanan semuanya tercatat. Jadi secara hukum menyembunyikan identitas asli tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut. Jadi setiap orang yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, dia dapat dijerat hukum dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia tanpa mempedulikan jenis akun yang digunakan. Kira-kira seperti itu, Kavia. Wah, ternyata ketiganya ini saling menjaring ya, narkoba, kejahatan cyber, dan ujaran kebencian. Sekarang, apa strategi terbaik kita buat membentengi diri kita? Mulai nih dari Kak Irfansyah. Nah, baik, Kak. Jadi mungkin kita akan lebih awal ya untuk membangun hubungan interpersonal dulu yang sehat di dunia nyata. Jadi kalau kita merasa stres atau depresi akibat dunia maya, jadi sesegera mungkin matikan HP atau cari bantuan profesional atau psikologi lah. Psikolog ya, psikolog. Jadi jangan cari pelarian ke narkoba karena itu jalan yang buntu udah susah untuk kita perbaiki lagi, untuk kita obatin lah. Jadi seperti itu, Kakak. Oke, nah selanjutnya untuk Kak Syarif nih, apa strategi terbaik kita untuk membentengi diri kita? Oke, jadi strategi terbaik yang bisa saya berikan yaitu dari ketiga ancaman ini kan sangat berkaitan. Misalnya penyalahgunaan narkoba ini bisa membuat seseorang menjadi rentan menjadi pelaku korban kejahatan cyber. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini saya menyampaikan ada tiga strategi sederhana yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu kita tingkatkan literasi digital. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Lindungi data pribadi, gunakan kata sandi yang kuat, dan pikirkan dampak sebelum mengunggah atau memilih sesuatu. Yang kedua itu kita membangun lingkungan pergaulan publik yang positif. Pilih teman atau komunitas yang membawa pengaruh bijak atau baik. Jauhi narkoba dalam bentuk apapun. Dan jangan ragu mengatakan tidak jika diajak melakukan hal yang melanggar hukum atau norma. Yang terakhir, ketiga ini, kita perkuat karakter dan etika bermedia sosial. Khususnya untuk misalnya anak-anak nanti, anak kita atau kita mulai dari yang usia paling belia dulu, yang paling bawah. Kemudian kita menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat, saling menghargai berpendapat, hindari ujaran kebencian maupun provokasi. Jadi hal ketiga yang saya sampaikan ini menjadi bias untuk melindungi diri kita sendiri maupun diri orang lain juga. Ya, seperti itu strategi. Wah, bagus banget nih strategi dari Kak Syarif. Memang penting banget ya untuk beretika dalam kita bersosial media itu. Nah, untuk yang terakhir nih, penegasan dari sisi hukum menurut Kak Sandy, strategi apa sih yang Ya, boleh kita jadi lakukan untuk membentengi diri? ya sama seperti yang telah dipaparkan sama Kak Syarif. Jadi strategi terbaik untuk membentengi diri dari jaringan narkoba, kejahatan cyber, dan hate speech ini adalah membangun literasi digital yang kuat. Terus kedua, kita harus menjaga privasi data. Juga kita serta memperkuat ketahanan emosional dan lingkungan sosial. Dari sisi hukum, penegasan ini dilakukan melalui penegasan sanksi pidana berlapis menggunakan undang-undang khusus yang saling terkait dan untuk menjerat para pelaku. Jadi,
Ingat ya teman-teman bahwa rekam jejak digital itu memang abadi. Jadi jangan biarkan masa depan hancur hanya karena ketikan iseng atau rasa penasaran mencoba narkoba secara online. Jika ada terindikasi kejahatan cyber atau peredaran narkoba, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Oke, Kak Sandy, thank you. Luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kesimpulannya, memang dunia digital itu punya potensi besar dan memiliki monster seperti narkoba, cybercrime, dan hate speech. Selalu yang mengintai kita di balik celahnya. By the way, terima kasih Kak Sandy, Kak Elvansyah, Ya, dan Kak Kafia. Syarif atas waktunya. Sama-sama kakak. Ya, Ya. sukses. Dan terima kasih Sama-sama buat kakak, kalian. terima kasih banyak. Iya Kak. Dan terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin. Jaga jempolmu, jaga mentalmu, dan jauhi narkoba. Saya Via pamit undur diri. Stay safe, stay positif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah.